Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga tetap semangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari sebuah materi tentang puisi. Seringkali kita membaca atau mendengarkan pembacaan sebuah puisi, baik di video, di YouTube, atau membaca di buku-buku bacaan yang pernah kalian baca. Namun, apakah kalian sudah mengetahui apa arti dari puisi atau apa definisi dari sebuah puisi itu? Puisi dapat diartikan sebagai karya sastra yang disusun menggunakan kata-kata yang sederhana. Kata-kata sederhana itu tidak harus kata-kata yang mendayu-dayu, tetapi kata-kata yang sering didengar, kata-kata yang mewakili perasaan seorang penyair itu dapat dibuat sebagai diksi atau pemilihan kata untuk puisi. Tentu saja kata yang sederhana dan imajinatif sesuai dengan pemikiran kreativitas seseorang. Jadi di dalam sebuah puisi biasanya mewakili perasaan seorang penyair atau seorang penulis sesuai dengan struktur fisik dan batin. Struktur fisik ini terkait dengan penulisan, diksi, kemudian bentuk tulisan puisi, dan juga terkait dengan struktur batin yang terkait dengan makna puisi dan amanat puisi. Jadi pada dasarnya puisi itu adalah rangkaian kata yang tentunya berbentuk bait yang di dalamnya mengandung arti atau makna yang mewakili perasaan dari seorang penulis atau penyair. Oke. Kemudian kita lanjut untuk ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi ada 6. Yang pertama, memiliki bahasa yang padat. Jadi bahasa yang ditulis di dalam sebuah puisi harus singkat, padat, namun memiliki arti yang mendalam. Kemudian pemilihan diksi. Jadi kata-kata yang dipilih dalam penulisan puisi harus benar-benar kata-kata yang indah, kata-kata yang berguna. Contoh, kita menulis sebuah larik ketika matahari terbit. Matahari dapat diubah dengan kata yang lebih indah, dapat berupa mentari. Semisal, ketika mentari mulai membuka matanya, itu sama dengan ketika matahari mulai terbit. Yang ketiga, rima. Rima terkait dengan persamaan bunyi yang ada di dalam puisi itu. Banyak sekali akhiran-akhiran yang ada di dalam setiap larik puisi itu menggunakan rima yang sama atau bunyi-bunyi yang sama. Yang keempat, irama. Tentu saja ada penekanan-penekanan ketika kita membaca sebuah puisi. Ada intonasi-intonasi yang harus diperhatikan. Yang kelima, memperhatikan bentuk atau tipografi. Jadi kalau kita ketahui bahwa puisi itu beraneka macam bentuknya. Ada yang berbentuk bait, ditulis seperti paragraf tetapi rata kiri. Ada juga puisi-puisi kontemporer seperti puisinya Sutarji Kalsum Bakri yang ditulis dengan tipografi semisal judulnya Tragedi Si Kawinka dengan bentuk huruf S atau lika-liku. Jadi itu salah satu puisi-puisi yang memiliki tipografi yang berbeda. Ada juga yang tipografinya berbentuk piramida atau segitiga. Nah, itu merupakan keindahan dari sebuah puisi. Kemudian ciri yang keenam, memiliki daya imajinatif. Di dalam sebuah puisi biasanya kita menemui kata-kata yang bermajas
Semisal ketika daun-daun itu melambai-lambai penuh dengan kenangan. Jadi kita membuat majas personifikasi mengandaikan bahwa daun-daun itu dapat hidup. Jadi itulah keindahan atau hal-hal yang memiliki daya imajinasi seorang penulis untuk membuat sebuah puisi. Kemudian jenis-jenis puisi. Yang pertama yaitu puisi naratif. Nah, definisinya apa? Puisi naratif ini adalah puisi yang mengandung suatu cerita yang menjadi pelaku atau perwatakan. Jadi mirip menceritakan sebuah cerita. Nah, rangkaian peristiwa, tentunya ada peristiwa yang ada di dalam puisi tersebut. Terbagi menjadi dua macam, ada balada dan ada romansa. Nah, balada adalah puisi yang menggambarkan perilaku seseorang, baik lewat dialog maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu. Contohnya adalah balada orang-orang tercinta. Nanti bagaimana puisinya, bagaimana keterangan lebih lanjutnya, silakan dibaca di materi yang sudah Bapak bagikan di e-learning. Yang kedua yaitu puisi naratif berbentuk romansa. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantis. Jadi tentunya ini berisi tentang percintaan, diselingi perkelahian, atau mungkin petualangan. Contohnya apa? Contohnya puisi yang berjudul Priangan Si Jelita karya Ramadhan, atau puisi Taman karya Chairil Anwar. Oke anak-anak, untuk jenis puisi yang kedua yaitu puisi lirik. Nah, puisi lirik ini adalah sebuah puisi yang mengungkapkan perasaan seorang penulis atau penyairnya. Ini benar-benar mengungkapkan perasaan hati yang mendalam. Jadi ada tiga jenis, elegi, serenada, dan ode. Nah, yang mirip adalah antara elegi dan serenada. Ini kedua puisi ini sama-sama menceritakan sebuah perasaan duka atau sedih. Bedanya apa? Elegi ini merupakan penceritaan atau mengungkapkan rasa duka atau sedih, tetapi kesedihan itu tidak karena percintaan atau di luar percintaan. Mungkin karena musibah atau karena sesuatu hal yang kehilangan seseorang, ini merupakan elegi. Namun serenada ini puisi yang menceritakan kesedihan atau duka, tetapi lebih condong kepada duka karena percintaan. Contohnya apa? Kalau elegi, contohnya Elegi Jakarta karya Asrul Sani. Kalau serenada, contohnya Serenada Biru ya, karya W.S. Rendra. Kemudian yang ketiga yaitu jenis puisi lirik, ada yang berjenis ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Contohnya yaitu puisi Teratai karya Sanusi Pane. Kalau kalian ingin mengetahui bagaimana isi puisi-puisi yang sudah saya sebutkan tadi, silakan nanti bisa membaca di materi yang sudah saya bagikan. Di situ dijelaskan bagaimana makna-makna puisi itu, bagaimana parafrase dari puisi itu, sehingga kalian memahami arti-arti atau makna-makna yang terdapat dalam puisi itu. Yang ketiga jenisnya itu puisi deskriptif. Nah, puisi deskriptif adalah puisi yang menggambarkan penyair bertindak sebagai pemberi kesan dalam sebuah peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Nah, puisi ini ada tiga macam, yaitu satir, puisi kritik, dan
impresionalistik. Puisi satir, puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap sebuah keadaan atau lebih condong kepada mengkritik suatu hal dengan sebuah puisi. Tentunya kritikan itu diungkapkan secara halus. Yang kedua, puisi kritik sosial. Puisi yang menyatakan tidak kesenangan penyair terhadap keadaan atau suatu hal. Bedanya apa? Satir dan puisi kritik sama-sama mengkritik, tetapi kalau satir lebih cenderung menyindir. Jadi kritiknya tidak secara langsung. Yang ketiga yaitu puisi impresionistik, yaitu puisi yang mengungkapkan kesan penyair terhadap suatu hal. Ini hanya kesan saja, bukan penilaian, bukan mengkritik, tapi hanya mengungkapkan kesan atas sebuah hal. Jadi pembaca yang akan menilai bahwa kesan itu kesan yang mendukung atau mungkin kesan yang tidak mendukung. Oke anak-anak, selanjutnya adalah unsur pembangun puisi. Perlu diperhatikan bahwa unsur pembangun puisi itu ada dua hal. Yang pertama struktur fisik puisi, yang kedua struktur batin puisi. Nah, seperti unsur-unsur dari karya lain, karya sastra semisal novel atau prosa, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, di sini juga begitu. Ada unsur fisik yang berupa diksi, imaji, majas, versifikasi, dan tipografi. Diksi apa? Diksi adalah pemilihan kata. Ketika seseorang menulis puisi, pasti tidak asal memilih kata-kata yang ada di dalamnya atau yang membentuk bait itu, namun memilih kata-kata yang indah. Biasanya seorang penulis ini menghindari kata-kata populer, lebih menggunakan kata-kata yang memiliki ciri khusus yang mewakili perasaan seorang penulis. Pemilihan kata juga erat kaitannya dengan makna, kemudian rima, bunyi-bunyinya, mana bunyi-bunyi yang dianggap indah, dan juga puisi pemilihan kata-kata itu harus mewakili sebuah peristiwa atau sebuah perasaan yang ketika pembaca menulis, pembaca dapat ikut larut ke dalam puisi itu. Disinilah pentingnya penggunaan diksi. Diksi nanti juga terkait dengan majas. Bagaimana kalian membubuhkan majas-majas ketika menulis puisi. Kemudian yang kedua yaitu struktur fisik, yaitu imaji. Imaji ini adalah kesan yang muncul ketika seseorang membaca puisi. Ada imaji indrawi. Imaji indrawi ini ada yang kita tahu indera manusia itu ada mata, hidung, mulut, dan telinga. Nah, di sini imaji-imaji ini dapat masuk ke dalam sebuah puisi. Contoh, misal larik yang berbunyi ketika gemuruh hujan tiada henti. Nah, gemuruh hujan itu dapat ditangkap oleh imaji pendengaran. Nah, penulisan ini sangat terkait dengan imaji-imaji di dalam sebuah larik puisi. Semisal kita menulis puisi, manisnya wajahmu yang tak bisa kulupakan. Kira-kira manisnya wajahmu ini imaji apa? Imaji pencecap atau penglihatan? Nah, tentunya manisnya wajahmu ini bukan manis pencecap, tetapi manis karena ditangkap oleh indera penglihatan. Harumnya namamu. Nah, bukan harum karena bisa dicium oleh hidung, tetapi harum yang bisa dirasakan karena mungkin jasa-jasanya. Oke. Yang ketiga yaitu penggunaan majas. Ini sangat penting di dalam sebuah puisi. Ada berbagai macam majas, bisa kalian baca di blog
yang Bapak yang sudah saya upload di blog Bapak atau yang sudah saya upload di materi. Silakan kalian baca. Semisal ada imaji personifikasi, ada majas personifikasi, ada hiperbola, metonimia, metafora, dan lain-lain. Ini kalau kita bahas di video ini tentunya tidak akan selesai. Jadi kalian silakan baca sendiri bagaimana arti majas-majas itu. Nah, kemudian unsur pembangun puisi selanjutnya yaitu versifikasi. Versifikasi ini apa? Versifikasi ini terkait dengan rima, ritme, dan metrum di dalam sebuah puisi. Apa itu rima? Rima merupakan persamaan bunyi pada puisi. Biasanya ini sangat menonjol ketika di akhir larik sebuah puisi. Semisal puisi yang berjudul Di Bawah Gelombang. Nah, saya Bapak bacakan ya. Alun membawa bidukku perlahan dalam waktu kesunyian malam waktu. Tidak berpawang, tidak berkawan, entah kemana aku tak tahu. Nah, ini ada persamaan bunyi yang pertama. Perlahan sama dengan berkawan, waktu sama dengan bahu. Ada rima-rima yang sama atau fonem-fonem yang sama. Rima terbagi menjadi 3. Ada rima onomatope atau tiran bunyi yang ada rima intern, ada rima pengulat kata secara utuh. Nah, kalian bisa mendalaminya di materi yang sudah Bapak bagikan. Ada yang disebut yang kedua yaitu ritme. Ya, dalam versifikasi ada ritme. Ritme ini artinya adalah perulangan atau pergantian bunyi pada arus panjang pendek bunyi. Kata lainnya adalah intonasi. Mana kata-kata yang harus dibaca panjang, mana yang harus ditekankan, mana yang harus dibaca halus. Jadi biasanya sesuatu yang penting akan dibaca ditekankan atau dibaca naik. Contoh, alun membawa bidukku perlahan. Ini biasa bacanya. Mungkin bisa dengan cara alun membawa bidukku perlahan dalam kesunyian malam waktu, tidak berpawang, tidak berkawan. Nah, ini adalah namanya ritme atau irama. Kemudian unsur batin selanjutnya yaitu unsur fisik selanjutnya adalah wajah atau tipografi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada puisi yang berbentuk bait-bait, biasanya rata kiri, ada yang berbentuk huruf S, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk kotak, bulat. Ini adalah contoh-contoh tipografi dalam puisi. Tetapi lazimnya puisi itu ditulis dalam bentuk bait rata kiri seperti itu. Berapa jumlah larik bait itu bergantung pada setiap penulis. Kemudian yang kedua, unsur pembangun puisi yang kedua yaitu struktur batin puisi. Ada tema atau makna. Makna apa yang hadir di dalam sebuah puisi. Memaknai puisi itu tidak bisa secara langsung satu utuh, tidak bisa. Tetapi harus kalian maknai per larik. Kalau per larik sudah tahu maknanya, makna per bait, apa yang ada di dalam bait puisi itu. Setelah makna per bait, baru kalian bisa menyimpulkan makna keseluruhan bait dan makna dari puisi itu. Kalau kita langsung membaca secara ekstensif atau membaca cepat, tidak secara intensif, maka makna yang terdalam dalam sebuah puisi kurang bisa dipahami. Contoh puisi Rinduku pada Sumba. Nah, di
Di dalamnya karya Taufik Ismail ya. Di dalamnya ada sebuah puisi, ya ada arti yang memaknai puisi, yaitu kerinduan seseorang kepada kawannya. Rinduku pada Sumba adalah rindu peternak perjaka. Artinya apa? Apakah dia merindukan peternak perjaka? Tidak, tapi dia rindu pada tanah Sumba, seakan-akan dia melihat seorang anak perjaka, seperti itu. Nah, kemudian struktur batin selanjutnya yaitu perasaan atau feeling. Jadi di dalam puisi tentunya ada perasaan, senang, sedih, dan lain sebagainya. Suasana atau nada, ini adalah suasana yang timbul ketika kita membaca puisi. Kalau perasaan dari hati, kalau suasana bisa suasana takut, bisa suasana mengejek, mengimbau, memuji, atau suasana yang seperti jenis puisi satir tadi, suasana mengkritik atau protes, seperti itu. Yang terakhir yaitu unsur batin puisi, yaitu amanat. Dalam setiap puisi pasti mengandung amanat. Kalau di dalam prosa ada yang namanya nilai sosial, nilai budaya, nilai moral. Dalam puisi juga ada amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang dapat diambil dari sebuah puisi. Mungkin penjelasan singkat saya akhiri. Kalau kalian kurang dapat memahami, silahkan langsung bertanya kepada saya melalui WA, atau mungkin kalian bisa membacanya di materi yang sudah saya bagikan. Kalau kita perpanjang di video ini akan sangat panjang, bisa sampai 2 jam dan lebih ya. Maka dari itu saya akhiri, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.